Pengembangan media pembelajaran berbasis video animasi berbantuan aplikasi Powtoon pada kalkulus integral. Dengan tim peneliti dosen dan mahasiswa yang terlibat sebagai berikut. Dengan capaian dan subcapaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. Yang terdiri dari beberapa materi dan submateri sebagai berikut. Aplikasi integral. Pada pembelajaran kali ini kita akan menjelaskan tentang aplikasi integral tertentu, yaitu ada panjang kurva, luas permukaan, dan massa serta pusat massa. Panjang kurva bidang. Persamaan kurva seringkali dinyatakan dalam Y sama dengan Fx atau X sama dengan GY. Namun, ada kalanya dinyatakan dalam persamaan parametrik. Contohnya, persamaan lingkaran X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. Dapat ditulis dengan X sama dengan A cos T, Y sama dengan A sin T, di mana T lebih dari sama dengan 0 dan T kurang dari sama dengan 2pi. Sebagai contoh, persamaan kurva X sama dengan Y pangkat 2 dapat ditulis dengan persamaan parametrik Y sama dengan T, X sama dengan T pangkat 2 di mana T lebih dari sama dengan min 2 dan T kurang dari sama dengan 2. Persamaan parametrik. Sebuah kurva bidang ditentukan oleh sepasang persamaan parametrik X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, di mana T lebih dari sama dengan A dan T kurang dari sama dengan B, dengan fungsi F dan G kontinu pada selang tersebut. Apabila T bertambah dari A hingga B, titik X, Y menyelusuri sepanjang kurva dengan persamaan tersebut. Menghitung panjang kurva dengan persamaan parametrik. Sebuah kurva bidang disebut mulus jika kurva itu ditentukan oleh sepasang persamaan parametrik X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, di mana T lebih dari sama dengan A dan T kurang dari sama dengan B. Dengan F aksen dan G aksen ada dan kontinu pada selang A, B dan F aksen T, G aksen T tidak bersama-sama 0 pada selang A, B. Berikut langkah-langkah menghitung panjang kurva. Yang pertama, buat partisi selang AB menjadi N selang bagian menggunakan titik-titik. A sama dengan T0, kurang dari sama dengan T1, kurang dari sama dengan T2, kurang dari sama dengan, hingga kurang dari sama dengan Tn sama dengan B. Yang kedua, tentukan titik ujung yang berpadanan. Q0, Q1, Q2 hingga Qn-1 hingga Qm. Lalu, hampiri kurva dengan ruas garis poligon, kemudian hitung panjang ruas garis poligon ke I, kemudian mengambil limit apabila norma partisi mendekati 0. Hampiri panjang delta SI dari ruas ke I, di mana delta WI sama dengan akar delta XI pangkat 2 plus delta YI pangkat 2, sehingga menghasilkan sebagai berikut. Dengan menggunakan teorema nilai rata-rata untuk turunan, kita tahu bahwa terdapat titik-titik sedemikian rupa sehingga akan menjadikan delta WI sama dengan akar F aksen TI kuadrat plus G aksen TI kuadrat delta TI. Panjang total dari ruas garis poligon adalah sigma I sampai dengan N delta WI sama dengan sigma I sampai dengan N akar F aksen TI pangkat 2 plus G aksen TI pangkat 2 delta TI. Maka panjang busur kurva L adalah limit dari persamaan di atas, yaitu L sama dengan integral A sampai B akar F aksen T pangkat 2 plus G aksen T pangkat 2 dt sama dengan integral A sampai B akar dx plus dt pangkat 2 plus dy per dt pangkat 2 dt. Jika persamaannya Y sama dengan Fx dengan X lebih dari sama dengan A, X kurang dari sama dengan B, maka panjang kurvanya L sama dengan integral A sampai B akar 1 plus dy per dx pangkat 2 dx. Jika persamaannya X sama dengan GY dengan X lebih dari sama dengan P, X kurang dari sama dengan Q, maka panjang kurvanya L sama dengan integral P sampai Q akar 1 plus dx per dy pangkat 2 dy. Sebagai contoh, carilah panjang ruas garis dari A di mana titik A itu 0,1 ke titik B yaitu 5,13.
Untuk menjawabnya, persamaan ruas garis melalui A dan B adalah Y sama dengan 12 per 5X plus 1. Sehingga DY per DX sama dengan 12 per 5. Panjang kurva L sama dengan integral 0 sampai 5 akar DY per DX pangkat 2 plus 1 DX sama dengan integral 0 sampai 5 akar 12 per 5 pangkat 2 plus 1 DX sama dengan 13. Contoh yang berikutnya, hitung panjang kurva Y sama dengan X pangkat 3 per 2 dari titik 1,1 ke titik 4,8. Untuk menjawabnya, kita akan menentukan DY per DX sama dengan 3 per 2 X pangkat 1 per 2. Sehingga panjang kurvanya L sama dengan integral 1 sampai 4 akar 9 per 4 X plus 1 DX sama dengan 8 per 27 dikali 9 per 4 X plus 1 pangkat 3 per 2 dengan batas 4 dan 1. Sama dengan 8 per 27 dikali 10 pangkat 3 per 2 min 13 per 4 pangkat 3 per 2. Luas permukaan benda putar. Jika sebuah kurva mulus diputar mengelilingi sebuah garis dalam bidangnya, maka kurva membentuk suatu permukaan benda putar. Luas permukaan benda putar dari suatu kurva dengan persamaan Y sama dengan Fx, di mana X lebih dari sama dengan A, X kurang dari sama dengan B yang diputar mengelilingi sumbu X adalah L sama dengan 2pi integral A sampai B, Y akar 1 plus DY per DX pangkat 2 DX. Luas permukaan benda putar dari suatu kurva dengan persamaan X sama dengan Fy, di mana Y lebih dari sama dengan P, Y kurang dari sama dengan Q, yang diputar mengelilingi sumbu Y, adalah L sama dengan 2pi integral Pi sampai Q, X akar 1 plus DX per DY pangkat 2 DY. Luas permukaan benda putar dari suatu kurva dengan persamaan X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, di mana Y lebih dari sama dengan A, Y kurang dari sama dengan beta. Jika diputar mengelilingi sumbu X adalah L sama dengan 2pi integral alfa sampai beta Y akar dx per dt pangkat 2 plus dy per dt pangkat 2 dt. Luas permukaan benda putar dari suatu kurva dengan persamaan X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, di mana Y lebih dari sama dengan alfa, Y kurang dari sama dengan beta jika diputar mengelilingi sumbu Y adalah L sama dengan 2pi integral alfa sampai beta X akar dx per dt pangkat 2 plus dy per dt pangkat 2 dt. Sebagai contoh, tentukan luas permukaan benda putar yang dibangun dari perputaran kurva Y sama dengan akar X, di mana X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 4 terhadap sumbu X. Untuk menjawabnya, kita akan menghitung yaitu Y sama dengan akar X menjadi dy per dx yaitu sama dengan 1 per 2 akar X. Sehingga luas permukaannya yaitu pi per 6 dikali 17 pangkat 3 per 2 dikurang 1 pangkat 3 per 2 yang equal dengan 36,18. Contoh yang berikutnya, tentukan luas permukaan benda putar yang dibangun dari perputaran kurva X sama dengan T, Y sama dengan T pangkat 3, di mana T lebih dari sama dengan 0, T kurang dari sama dengan 1. Untuk menjawabnya, kita akan menentukan L-nya nih, luas permukaan benda putar, yaitu di mana L sama dengan 2pi, integral 0 sampai 1, T pangkat 3, akar 1 pangkat 2 plus 3, T pangkat 2 dikalikan dengan pangkat 2 dt. Sehingga 2pi 1 per 36, integral 1 sampai 10 U pangkat T per 2 DU sama dengan pi per 18, 2 per 3 U pangkat 3 per 2 dengan batasan 1 sampai dengan 10. Yaitu sama dengan menghasilkan pi per 27 dikalikan dengan 10 pangkat 3 per 2 min 1. Massa dan pusat massa. Perhatikan gambar yang ada di samping berikut ini. Andaikan bahwa dua massa berukuran M1 dan M2 diletakkan pada papan kesetimbangan dan berjarak D1 dan D2 dari titik tumpu pada bagian-bagian yang berlawanan terhadapnya, lihat gambar 1, maka papan tersebut hanya setimbang jika dan hanya jika D1 M1 sama dengan D2 M2. Dalam model matematis, papan penyangga diletakkan pada suatu sistem koordinat datar yang titik asalnya berada di titik tumpu. Perhatikan gambar berikut ini. Maka koordinat X1 dari M1 adalah X1 sama dengan min D1, koordinat M2 adalah X2 sama dengan D2, dan kondisi keseimbangannya adalah X1 M1 plus X2 M2 sama dengan 0.
Hasil kali massa M suatu partikel dengan jarak berarahnya dari suatu titik atau lengan tuas dinamakan momen partikel terhadap titik, di mana momen sama dengan lengan tuas dikali dengan massa. Generalisasi dari masalah di atas jika jumlah momen M terhadap titik asal suatu sistem yang terdiri atas N massa berukuran M1, M2 hingga Mn yang berada pada X1, X2 hingga Xn sepanjang sumbu X adalah jumlah momen masing-masing massa, yakni M sama dengan sigma I sampai N XI MI. Syarat kesetimbangan di titik asal adalah M sama dengan 0. Berapakah koordinat X dari titik tempat titik tumpu seharusnya diletakkan agar sistem dalam gambar 4 setimbang? Untuk menjawabnya, kita akan memisahkan titik kesetimbangan dinyatakan dengan X. Maka XM1 plus XM2 hingga XMN sama dengan 0, sehingga X1 M1 plus X2 M2 hingga XNMN sama dengan XM1 plus XM2 plus hingga XMN. Jadi X sama dengan X1 M1 plus X2 M2 hingga XNMN per M1 plus M2 Mn akan menghasilkan sigma I sama dengan N XI MI per sigma I sama dengan N MI. Sebagai contoh, massa sebesar 4, 2, 6, dan 7 kg masing-masing diletakkan pada titik-titik 0, 1, 2, dan 4 sepanjang sumbu X. Carilah pusat massanya. Untuk menjawabnya, X sama dengan 0 dikalikan dengan 4 plus 1 kali 2 plus 2 kali 6 plus 4 kali 7 per 4 plus 2 plus 2 plus 6 plus 7 sama dengan 42 per 19. Distribusi massa kontinu. Sepotong kawat lurus tipis dengan kepadatan yang bervariasi akan dicari titik keseimbangannya. Jika kawat tersebut ditempatkan pada suatu garis koordinat, kepadatan di X dinyatakan dengan delta X. Dengan mengikuti prosedur baku yaitu iris, hampiri, dan integrasi, pertama kita dapat jumlahkan massa M dan kemudian jumlahkan momen M. Delta M akan equal dengan delta X dikalikan dengan delta X, di mana M sama dengan integral A sampai B delta X dx. Delta M akan equal dengan X delta X dikalikan dengan delta X, maka M sama dengan integral A sampai B untuk X delta X dikalikan dx, maka pusat massa X sama dengan M besar per M kecil sama dengan integral A sampai B untuk X delta X dikalikan dx per integral A sampai B untuk delta X dx. Sebagai contoh, kepadatan sepotong kawat di titik yang terletak X cm dari salah satu ujungnya adalah delta X sama dengan 3 gram per cm. Tentukanlah pusat massa kawat antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 10. X sama dengan integral 0 sampai 10 X dikali 3X pangkat 2 dx per integral 0 sampai 10 3X pangkat 2 dx sama dengan 7.500 per 1000. Sehingga jawabannya adalah 7,5 cm. Distribusi massa di bidang. Perhatikan titik-titik massa yang terletak pada titik-titik dalam bidang koordinat. Maka momen total masing-masing terhadap sumbu Y dan sumbu X adalah MY sama dengan sigma I sampai N XI MI. MX sama dengan sigma I sampai N YI MI. Pusat massanya dinyatakan dalam koordinat X, Y, dengan X sama dengan M besar Y per M sama dengan sigma I sampai N XI MI per sigma I sampai N MI, di mana Y sama dengan M besar X per M sama dengan sigma I sampai N YI MI per sigma I sampai N MI. Sebagai contoh, 5 partikel masing-masing mempunyai massa 1, 4, 2, 3, dan 2 satuan dan terletak pada titik 6,-1, 2,-3, -4,2, -7,4, dan 2-2. Carilah pusat massanya. Untuk mencari pusat massanya, kita akan menentukan X dan Y-nya terlebih dahulu. Untuk soal berikut ini, X-nya dapat kita kalikan, yaitu 6 kali 1 ditambah 2 kali 4 ditambah min 4 kali 2 ditambah min 7 kali 3 dan 2 kali 2 per 1 plus 4 plus 2 plus 3 plus 2 akan menghasilkan min 11 per 12.
dan Y-nya akan menghasilkan 23/12. Jadi pusat masanya yaitu min 11/12,23/12. Pusat massa lamina atau lempeng rata lapis tipis. Tinjaulah lamina homogen yang dibatasi oleh X sama dengan A, X sama dengan B, Y sama dengan Fx, dan Y sama dengan Gx, dengan Gx kurang dari sama dengan Fx. Dengan menggunakan prosedur baku yaitu iris, hampiri, dan integrasi dapat ditentukan koordinat pusat massa sentroid dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Delta M equal dengan delta Fx min Gx delta X. Delta My equal dengan X delta Fx min Gx delta X. Delta Mx equal dengan delta per 2 Fx pangkat 2 min Gx pangkat 2 delta X. M sama dengan delta integral A sampai B Fx min Gx dx. My sama dengan delta integral A sampai B untuk X Fx min Gx dx, dan yang terakhir M besar X sama dengan delta per 2 integral A sampai B untuk F pangkat 2X min G pangkat 2X dx. Diperoleh rumus untuk pusat massa atas sentroid lamina X, Y di mana X sama dengan integral A sampai B X Fx min Gx dx per integral A sampai B Fx min Gx dx. Dan Y-nya sama dengan 1/2 integral A sampai B Fx pangkat 2 min Gx pangkat 2 dx per integral A sampai B Fx min Gx dx. Sebagai contoh, tentukan sentroid daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 3 dan Y sama dengan akar X. Dari soal tersebut, kita akan menjawab dan melakukan penyelesaian untuk menentukan X dan Y-nya terlebih dahulu dengan rumus-rumus yang sudah dijabarkan sebelumnya. Dan X-nya adalah 12/25 dan Y-nya akan dihasilkan 3/7. Sekian dan terima kasih.